Setelah 2 malam penuh gangguan, Rio mulai merasa hidupnya berada di ambang kegilaan. Namun, malam ketiga bukanlah puncak karena apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Di siang hari, suara motor lewat, ayam berkokok, Rio siang ramai. Rio dengan murung capek berbicara pada dirinya sendiri. Aduh, mataku panda semua. Kalau begini terus, aku bisa drop sebelum UTS. Langkah kaki mendekat, suara pintu digedor pelan. Temannya Kokos, Bima, bersuara santai dan ramah. Yo, Rio, lo juga denger gak semalam? Kayak ada yang nangis di lorong. Rio langsung serius menjawab. Jadi kamu juga dengar? Gue kira cuman halusinasi gue aja. Bima menjawab, bukan cuma lo. Gue sampai gak berani keluar kamar. Katanya dulu pernah ada yang mati di sini ya. Rio berbisik tegang. Iya, gue udah denger ceritanya. Mahasiswi gantung diri. Mungkin arwahnya masih gentayangan. Bima menelan ludah dan gugup berbicara. Kalau gitu, siapa yang tiap malam ngetuk pintu kita? Gue yakin itu bukan orang hidup, Pri. Suara kipas angin, jam menunjukkan pukul jam 12 malam. Rio sengaja tidak tidur malam itu. Ia duduk sambil menunggu. Jantungnya berdebar keras sampai akhirnya suara itu muncul lagi. Rio berbisik kepada dirinya sendiri. Itu dia lagi. Ketukan pindah terdengar dari kamar sebelah. Bima dari kamar sebelah pun ketakutan berbicara. Rio, ada yang ngetuk pintu gue. Gue harus gimana? Rio dengan panik menjawab. Jangan dibuka. Ingat pesan ibu kos. Jangan buka pintu apapun yang terjadi. Suara perempuan menangis di koridor. Bima hampir menangis berbicara. Astagfirullah, suaranya tepat di depan kamar gue, Ri. Tiba-tiba suara pintu Bima berderit pelan, seperti terbuka sendiri. Rio berteriak, Bima, jangan buka pintunya. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang. Suara teriakan Bima memecah keheningan malam. Setelah itu, sunyi, tidak ada suara apapun lagi. Di pagi hari, Rio buru-buru mengetuk kamar Bima, tapi tidak ada jawaban. Pintu diketuk, tidak ada respon. Rio khawatir berbicara, Bim, lo di dalam gak? Jangan bercanda bro. Suara gagang pintu digerakkan. Pintu terbuka sendiri. Pintu kamar Bima terbuka perlahan. Kamar itu kosong. Tidak ada Bima di dalamnya. Hanya ada kasur yang tidak rapi dan dindingnya ada tulisan dengan arang hitam. Aku sudah masuk. Disusul suara bisikan samar perempuan. Aku sudah masuk. Rio ketakutan gemetar berbicara pada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Dia udah masuk? Masuk kemana? Langkah tergesa di lantai kayu. Suara pintu diketuk cepat. Rio dengan panik berbicara. Bu, teman saya Bima hilang. Bu, semalam dia teriak-teriak. Terus sekarang kamarnya kosong. Bu kos dengan suara tenang tapi menyeramkan menjawab. Sudah nak, kamu jangan ribut. Di kosan ini kalau ada yang hilang biarkan saja. Rio kaget dengan marah berbicara lagi. Apa maksudnya bu? Itu teman saya bu.
Dia nggak mungkin pergi tanpa kabar. Ibu kos dingin tersenyum samar menjawab lagi. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau cari tahu, Rio. Suara langkah ibu kos menjauh. Jawaban itu membuat Rio semakin curiga. Ada yang janggal dengan sikap ibu kos. Dan malam berikutnya, Rio bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu persatu penghuni kos menghilang, dan bu kos seakan tidak peduli. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya wanita yang mengetuk pintu setiap malam? Dan apa hubungannya dengan ibu kos itu sendiri? Di malam berikutnya, Rio menemukan sebuah pintu terkunci di ujung koridor. Pintu yang seharusnya tidak ada, dan di baliknya tersimpan rahasia paling gelap dari kosan tua ini. Saksikan kelanjutannya, makin seru di bab 4. Ya, kamar terkunci di ujung koridor, masih tetap ketukan di ibu kos itu sendiri.